Aku tiba di rumah. Sepertinya ada seseorang. Apa Mas Benny? Pintu kamar terbuka sedikit. Di saat aku membukanya, ada Mbak Usna dan Sania sedang membuka lemari pakaianku, dan beberapa pakaian sudah mereka keluarkan, berserakan di atas kasur. Sedang apa kalian? Suaraku sukses membuat Mbak Usna dan Sania kaget dan menoleh padaku. Kami cuman... Sania seperti gugup. Aku merebut gamis yang dipegang Mbak Usna dan juga merebut dari Sania. Mereka sepertinya sedang menjajah lemari pakaianku karena gamisku banyak dan bagus. Kita cuma pinjam untuk acara nanti malam, ujar Mbak Usna kemudian. Ia menjadi salah tingkah dan menutup mulutnya menggunakan telapak tangan. Memangnya ada acara apa nanti malam? Tanyaku. Sania menatap tajam ke arah Mbak Usna, seperti memberi isyarat untuk diam. Mau kondangan, ucap Sania padaku. Apa kalian tidak mempunyai gamis yang bagus, sehingga mencuri gamisku seperti ini? Cercaku pada mereka. Kita juga gak sudi pakai gamismu. Ini, tunjuk Mbak Usna. Kemudian mereka berdua melenggang pergi dari kamarku, setelah dibuat berantakan. Siapa yang memberi kunci rumah? Apakah Mas Benny? Aku melihat kalung berlian di leher Mbak Usna. Dengan cepat aku menariknya. Untuk saja tidak putus. Sakit, teriaknya. Ini kalung berlianku. Kenapa bisa kamu pakai? Mbak, kamu ini klepto kah? Suka mencuri barang milik orang lain? Ujarku. Apalagi yang kalian curi? Ucapku kembali. Tidak ada lagi, Naswah. Kamu jangan nuduh ya. Justru kini Mbak Usna menilik padaku. Benarkah? Di rumah ini ada CCTV. Aku bisa melaporkan Mbak ke kantor polisi dengan tujuan pencurian. Jadi cepat keluarkan apa yang kamu ambil lagi sebelum aku melaporkanmu. Raut wajah mereka yang sebelumnya seperti menantang kini padam. Jangan kamu laporkan aku ke polisi, ujarnya. Keterlaluan Mbak Naswah, mau melaporkan kita ke kantor polisi, ujar Sania. Kalian juga keterlaluan, masuk rumah orang tanpa izin, mengambil barang seenaknya, bahkan mencuri kalung berlianku. Cepat keluarkan apa yang kalian curi lagi, bentakku. Tidak ada lagi, hanya itu saja yang aku ambil. Lagian cuma niatnya pinjam kok, ucap Mbak Usna. Mau pinjam atau maling? Sahutku. Tapi sumpah beneran gak ada lagi, timpal Sania. Cepat kalian bereskan kembali pakaianku pada tempatnya. Aku tidak mau kamarku berantakan seperti ini. Atau mau kulaporkan. Kemudian Sania dan Mbak Usna bergegas merapikan kembali pakaianku yang telah mereka acak-acak. Dia juga mencuri uang suami sendiri, ucap Mbak Usna pada Sania yang masih bisa kudengar. Apa katamu Mbak? Aku mencuri uang suamiku. Benny sudah menceritakan semuanya. Kamu mengambil uangnya di rekening bukan? Sahut Mbak Usna. Terserah aku dong, itu hak aku sebagai istrinya. Emangnya kamu tidak berhak apapun udah minta 5 juta? Kamu pikir aku gak tahu kalau kamu sering morotin uang Mas Benny? Makanya suamimu itu suruh kerja, jangan suruh dijadikan pengangguran dan minta uang pada suami orang. Sungguh tidak tahu diri, ucapku. Emangnya kenapa? Benny hanya memberi uang kepada keponakannya. Ia juga berhak dong menafkahi keponakannya, jawab Mbak Husna. Wanita bermulut lemes ini memang mengesalkan. Apalagi penampilannya itu seperti tante-tante kaya. Padahal yang wajib dinafkahi oleh Mas Benny itu aku, istrinya, bukan kamu yang istri kakaknya.
Sejak kapan Mas Benny mempunyai tanggungan menafkahi istri orang lain? Tidak usah mengubah aturan deh. Aku kemudian duduk di tepian ranjang sambil memperhatikan mereka merapikan kembali pakaiannya. Yang rapi, jangan kasar seperti itu, Mbak. Kalian jangan pernah macam-macam denganku. Jika tidak, aku akan melaporkan kalian. Aku sudah mempunyai video CCTV sebagai bukti pencurian, ujarku kembali. Mereka seperti ketakutan. Sore harinya, Mas Benny kembali. Dia masuk dalam kamar, membuka lemari dan mengambil pakaiannya, celana hitam dan kemeja berwarna putih. Sepertinya dia akan mengenakan pakaian itu untuk acara nanti malam. Dia tidak mengajakku bicara. Baiklah, tidak apa-apa. Setelah Mas Benny pergi, Mas Sono dan Kak Marwa datang. Mereka aku persilakan untuk masuk ke dalam rumah. Kami duduk di ruang tamu. Naswa, kamu jadi ikut ke acara itu buntutin Benny? Tanya Mbak Marwa membuka pembicaraan. Jadi Kak, sebenarnya aku kan juga ada maksud tertentu yang berhubungan dengan masa laluku. Tapi Kak Marwa belum kuberitahu tentang ini. Apa Benny perlu memberi Mas pelajaran? Kurang ajar sekali dia. Punya istri tapi ingin ta'aruf dengan wanita lain, ujar Mas Seno. Dia tampak geram. Untung saja Mas Seno berpihak padaku. Begitupun dengan istrinya, Kak Marwah. Tidak usah Mas, aku bisa mengurusnya sendiri untuk saat ini, jawabku. Sabar ya Naswah, ujar Kak Marwah. Aku selalu sabar Mbak, dan kuat menghadapi semua ini. Malam harinya, aku memarkirkan mobil tak jauh dari depan rumah ibu mertuaku. Jam 7 malam, mobil keluar dari halaman rumah ibu. Aku mengikuti mobil itu. Untung saja malam. Semoga mereka tak menyadari jika aku buntuti. Mobil yang digunakan Mas Benny sepertinya pinjam punya Ricky temannya. Setelah 40 menit perjalanan, mobil itu berbelok ke rumah mewah. Pagar dibuka, mobil melaju masuk ke dalam. Aku memilih berhenti di dekat rumah itu. Jadi ini rumah Delia. Jika benar itu ada Tante Ratu, sangat kaya dia sekarang. Aku kemungkinan keluar dari dalam mobil, mengambil security. Saya temannya Delia, mau masuk ke dalam, ujarku. Security itu memperhatikanku. Delia sudah menungguku di dalam. Mamanya Tante Ratu bukan? Benar Mbak, sahut security itu. Kemudian ia membukakan pagar untukku. Aku masuk ke dalam rumah mewah itu. Aku menekan bel. Seorang wanita membuka pintu, sepertinya dia ART rumah ini. Aku tersenyum dan menerabas masuk sebelum ia mengizinkan. Aku menuju ruangan di mana mereka berkumpul untuk membongkar kebohongan Mas Benny dan keluarganya. Tampak dua keluarga saling bertemu dan duduk berhadapan di sofa yang besar dan begitu nyaman, seperti ibu menatap ke arahku yang tiba-tiba saja datang. Keluarga Delia pun menatapku heran, karena aku adalah orang asing. Jadi ini Mas calonmu? Bagaimana bisa kamu melakukan ta'aruf di saat kamu masih berstatuskan suamiku? Ujarku di hadapan mereka semua. Naswah, kenapa kamu bisa sampai di sini? Ujar Mas Benny lirih saat mendekatiku. Aku tidak akan pulang sebelum mereka tahu tentangmu. Delia, pria yang akan ta'aruf denganmu masih berstatus suami orang. Apakah kamu tidak mengecek dahulu siapa dirinya? Jelasku. Aku sudah diceritakan semua oleh Mas Benny. Dia sedang mengurus perceraian denganmu, dan aku terima semuanya. Jadi kamu jangan menghalangi acara kami, jawab Delia padaku. Jawaban yang membuatku tercengang. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan, justru percaya pada Mas Benny. Ibu tampak tersenyum menyeringai
melihatku seperti meledek. Kausna menutup mulutnya seakan menahan tawa. Mereka seakan menang untuk saat ini. Silakan kamu pergi dari rumah kami. Kehadiran kamu sangat mengganggu, ucap Tante Ratu dan berdiri sambil menunjuk arah pintu keluar. Pasti dia tidak ingat siapa aku. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh sisi rumah ini. Semua ini adalah harta orang tuaku yang telah mereka rampas. Lihat saja, kau Delia, Tante Ratu, dan On Firman. Aku akan membalas kalian. Kemudian, pergi dari rumah itu. Mungkin kini, keluarga Mas Benny bersorak gembira karena aku diusir seperti yang mereka inginkan. Saat keluar, aku mau melihat seorang wanita tua baru saja keluar dari dalam mobil. Seorang supir membukakan pintu mobil untuknya. Itu nenekku. Dia masih hidup. Aku berjalan menghampirinya. Nenek, panggilku. Ia menatapku. Aku Naswah, ucapku kembali. Naswah, sautnya dan memperhatikan diri ini. Wajar jika nenek tak mengenaliku. Karena sudah hampir 12 tahun kami tidak bertemu. Aku Naswah, anak Mama Nilam dan Papa Daniel. Setelah itu, aku menyebut nama orang tuaku. Raut wajahnya berubah menjadi memeluk diriku. Kamu benar Naswah, anaknya Nilam. Kemudian nenek terisak. Iya benar, Nek. Aku menjadi ikut sedih karena sudah lama kami tak bertemu. Ternyata kamu masih hidup. Kenapa Ratu bilang kamu sudah meninggal karena kecelakaan dan jasadmu tidak temukan? Tapi nenek selalu yakin mereka berbohong dan benar. Tutur nenek. Iya, mereka itu berbohong. Tante Ratu dan Om Firman membuangku ke panti asuhan. Jelasku. Selama ini nenek berusaha mencarimu, tapi tidak pernah mendapatkan informasi apapun. Karena Ratu seperti membatasi semua yang nenek lakukan, ucap nenek. Sudah jelas Tante Ratu menutupi semuanya. Mereka melakukan semua demi harta warisan Mama dan Papa, tuturku. Kamu bisa menemui notaris orang tuamu, karena semua harta ini masih milikmu. Belum menjadi milik mereka, karena nenek yakin kamu masih hidup, ujarnya. Aku mengedarkan pandangan ke sekitar. Tidak ada orang yang mengawasi kami. Supir yang tadi bersama nenek juga telah masuk duluan. Jikapun hanya rekaman CCTV, pasti tidak terlalu jelas. Aku mengajak nenek ke tempat yang minim pencahayaan. Ternyata aku masih dipertahankan oleh nenek, sedangkan Tante Ratu dan Om Firman hanya mengelolanya saja. Untuk sekarang, lebih baik kita sabar dulu. Nenek jangan bilang ya, jika sudah bertemu aku kembali. Jika Tante Ratu dan Om Firman tahu, aku di sekitar mereka, pasti aku akan dicelakai, ujarku. Mereka berdua tak segan menyingkirkanku. Yang terpenting kita ke notaris dulu. Kamu harus menandatangani semua warisan yang telah diberikan oleh kedua orang tuamu dan sah menjadi milikmu, ucap nenek. Ya, di situ tertulis jika aku berusia 21 tahun, maka warisan akan sepenuhnya menjadi milikku. Sedangkan usiaku sekarang sudah 25 tahun. 2 hari lagi kita bertemu. Nenek ada ponsel kan? Aku akan memberikan nomorku untuk kita berkomunikasi. Nenek mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Kemudian aku mengetikkan nomorku dan memberikan dengan kontak Nana. Ini Nek, nama kontakku bernama Nana. Nenek ingat ya? Nenek ingat. Walaupun nenek sudah tua, tapi belum pikun, jawab nenek. Aku sangat bersyukur sekali. Apakah mereka baik pada nenek? Tanyaku. Sama sekali tidak. Mereka itu jahat dan penuh tipu daya.
Naswah, belasan tahun nenek hidup bersama mereka. Rasanya seperti di dalam neraka dunia. Sudut mata nenek berembun. Seberapa dalam sakit yang mereka torehkan. Aku menghela nafas. Seperti dugaanku, Tante Ratu dan Om Firman hanya memikirkan diri mereka. Tapi seingatku, mereka itu tidak mempunyai anak dulu, Nek. Tanyaku menyelidik. Mereka memang tidak mempunyai anak. Dahlia itu adalah anak angkat. Mereka bertigalah yang menikmati semua harta warisanmu. Naswah, nenek sangat sakit hati melihat mereka, tapi tidak bisa melawan semua perbuatannya. Karena mereka mengancam akan mengusir nenek dari rumah ini. Kemana lagi nenek akan pergi di usia senja seperti ini? Keluh nenek padaku. Kami berdua telah disakiti. Besok, setelah Naswa mengambil semuanya, kita yang akan mengusir mereka dari sini. Nenek sabar ya, dan Naswa pulang dulu. Ingat rahasia kita tadi, ujarku. Nenek tersenyum dan mengangguk. Nenek jaga kesehatan. Naswa akan kembali ke sini pada waktu yang tepat. Hati-hati sayang, ucap nenek. Terenyuh dengan perkataannya. Rasanya tak ingin berpisah. Tapi aku harus bersabar untuk saat ini. Kemudian, aku memilih pergi dari rumah itu terlebih dahulu. Percuma saja aku meminta cerai di depan Mas Benny tadi. Pasti aku akan semakin diolok oleh mereka. Sedangkan Delia saja tidak peduli dengan status suamiku. Aku kembali menuju mobil. Seperti belang merah, aku kembali menemukan anggota keluarga yang lama telah terpisah dariku. Selama ini aku sulit mencari, karena mereka saja sudah pindah ke rumah ini dan beda kota. Terdengar pintu dibuka. Aku sengaja tidak menutupnya. Naswah, kamu belum tidur? Tanya Mas Benny menghampiriku yang duduk di sofa sendirian. Mas Benny ingin menyentuhku, namun aku menempisnya. Kenapa? Kita masih suami istri bukan? Ujarnya seperti tidak merasa bersalah. Aku ingin kita bercerai. Aku akan menggugatmu, ucapku. Baiklah, aku juga tidak akan menahanmu untuk menggugat perceraian kita. Aku sudah mencintai Delia dan tidak bisa lagi berpaling darinya, tutur Mas Benny yang merasa tidak keberatan. Karena dia kaya dan cantik, timpalku. Kenapa? Kamu iri dengan Delia, seorang pramugari cantik, kaya, sangat berbeda jauh denganmu. Ucap itu keluar dari mulut Mas Benny, diiringi tawa kecil yang jelas membandingkanku dengan wanita itu. Sama sekali tidak iri. Selamat ya, kau bisa mendapatkan wanita seperti dia. Semoga saja dia tidak jatuh miskin, lantas kau akan meninggalkannya. Seloroku. Jatuh miskin? Tentu saja dia tidak akan jatuh miskin. Dia beda denganmu. Kekayaannya tidak sebanding dengan yang kamu miliki, Naswah. Apalagi dia itu pewaris tunggal. 7 turunan hartanya tidak akan habis. Ucap Mas Benny angkuh membanggakan Delia. Aku tersenyum getir menanggapi ucapan Mas Benny barusan. Aku realistis, Naswah. Ya jujur, aku memang realistis sebagai pria. Aku tampan. Aku juga layak mendapatkan istri yang lebih baik darimu, ujarnya kembali. Baiklah, silakan pergi dari rumahku, ucapku tanpa ragu. Mas Benny bangkit dari duduknya. Aku menarik koper kecil yang berada di dekatku. Sedari tadi aku telah menunggu untuk mempersiapkannya dan melemparkan ke hadapan Mas Benny. Itu pakaianmu sudah aku kemasi. Bawalah pergi, karena kamu tidak mempunyai apapun untuk dibawa lagi, kecuali pakaian itu, ujarku dan disambut seringai dari Mas Benny. Selamat menikmati kesendirianmu, Naswah. Tidak ada yang sayang padamu. Siapa yang akan menyayangi wanita sepertimu?
dan menatapku remeh. Sekali lagi, Mas Benny menghinaku. Tak apa, aku masih menerimanya. Ada saatnya, nanti dia akan kalah telak. Aku menuju pintu keluar, cukup membuatnya diam dan pergi dari rumah ini. Semoga kamu tidak menyesali ucapanmu barusan, Mas. Mas Benny pergi meninggalkan rumahku. Rencana baru akan kumulai untuk membalas. Aku baru saja pulang jogging dan ingin membuka pagar rumah. Ternyata ada ibu-ibu komplek sedang belanja sayur. Mbak Naswa, gak belanja? Tanya Mbak Anita padaku. Dia gak belanja di sini, tapi di supermarket. Padahal masak juga jarang, ujar Mbak Usna yang ada di sana. Hati-hati loh Mbak, kalau gak mau masak, nanti suaminya cari yang lain. Jangan sibuk berkarir saja, timbal ibu-ibu yang lain berambut ikal. Memang mereka telah berpisah. Kasihan adik ipar saya, gak betah punya istri kayak dia. Karena terlalu sombong, timpal Mbak Usna kembali. Aku menghampiri mereka yang mulai membicarakan diriku. Coba lihat, ini pencuri masuk rumah saya. Perhatikan siapa mereka, ujarku sambil memelihatkan rekaman CCTV saat Mbak Usna dan Sania mencuri di kamarku. Ya ampun Mbak Usna, selama ini jelekin Mbak Naswa, tapi mencuri di rumahnya, ucap Mbak Tari yang lain, ikut menatap tajam Mbak Usna yang ember itu. Mbak, siap-siap saja, nanti diciduk polisi, ucapku dan pergi meninggalkan tempat itu. Raut wajah Mbak Usna padam dan merasa malu di hadapan ibu-ibu komplek, sampai ia tak sanggup berkata-kata. Biarkan saja, Mbak Usna panas dingin karena gertakanku. Aku masih di kantor. Panggilan masuk dari Mas Benny. Ku reject panggilannya. Kemudian pesan menyusul. Naswah, kau membuatku dipecat. Mari kita bertemu dan klarifikasi pada atasanku tentang video itu. Aku tidak akan mau klarifikasi apapun, Mas. Ini baru awal.